Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasta'in rahimanallah. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menuturkan cerita tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Beliau bersabda, orang yang terakhir kali masuk surga adalah seorang laki-laki. Dia terkadang berjalan, terkadang tersungkur, dan terkadang api neraka menjilatnya. Ketika dia telah melewatinya, maka dia menoleh kepada api tersebut seraya berkata, "Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Allah telah memberikan sesuatu kepadaku yang Ia tidak pernah memberikannya kepada orang lain selainku, baik yang awal maupun yang akhir." Lalu sebuah pohon ditampakkan kepadanya, dan dia berkata, "Wahai Robku, dekatkanlah pohon itu kepadaku agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Lalu Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi jika aku memberikannya kepadamu, niscaya kamu akan meminta yang lain kepadaku." Maka dia menjawab, "Tidak, wahai Robku." Lalu dia berjanji kepada Allah untuk tidak minta selain itu, sedangkan Allah memakluminya karena betapa orang itu sangat menginginkan pohon itu. Lalu pohon tersebut didekatkan kepadanya dan ia pun bernaung di bawahnya dan minum dari airnya. Kemudian ditampakkanlah sebuah pohon lain yang lebih bagus daripada yang pertama. Maka dia berkata, "Wahai Robku, dekatkanlah pohon itu kepadaku, agar aku dapat minum dari airnya dan berlindung dengan naungannya. Aku tidak akan meminta kepadamu selainnya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta selainnya?" Lalu Allah berkata lagi, "Boleh jadi jika aku mendekatkannya kepadamu, niscaya kamu meminta hal lainnya." Lalu orang itu berjanji untuk tidak meminta kepada Allah selain itu. Sedangkan Allah memakluminya karena betapa orang itu sangat menginginkan pohon itu. Pohon tersebut kemudian didekatkan kepadanya dan ia pun bernaung di bawahnya dan minum dari airnya. Kemudian pohon lainnya yang berada di sisi pintu surga ditampakkan kepadanya. Pohon itu lebih indah daripada kedua pohon sebelumnya. Dia berkata, "Wahai Robku, dekatkanlah kepadaku pohon itu agar aku dapat berlindung dengan naungannya dan minum dari airnya. Aku tidak akan meminta kepadamu hal lainnya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak memintaku selainnya?" Dia menjawab, "Iya, memang benar wahai Robku. Kali ini aku tidak akan memintanya kepadamu selainnya." Sedangkan Allah memakluminya karena betapa orang itu sangat menginginkan pohon itu. Lalu pohon tersebut didekatkan kepadanya dan ia pun bernaung di bawahnya dan minum dari airnya. Ketika Allah mendekatkan pohon itu kepadanya, dia mendengar suara penduduk surga. Lantas ia berkata, "Wahai Robku, masukkanlah aku ke surga." Maka Allah berkata, "Wahai anak Adam, apa yang bisa membuatmu tidak meminta lagi kepadaku? Apakah kamu mau bila aku memberikanmu dunia dan semisalnya bersamanya?" Dia menjawab, "Wahai Robku, apakah kamu mengolok-olokku? Apakah engkau mengejekku? Padahal engkau adalah Rob alam semesta." Lalu Ibnu Mas'ud tertawa seraya berkata, "Tidakkah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu yang membuatku tertawa?" Mereka bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Ibnu Mas'ud?" Ibnu Mas'ud berkata, "Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawa.
Para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku tertawa karena sesuatu yang membuat tertawa Rabb alam semesta. Ketika hamba tersebut berkata, 'Apakah engkau memperolok-olokku, padahal engkau adalah Rabb alam semesta?' Allah menjawab, 'Sesungguhnya aku tidak memperolok-olokmu, akan tetapi aku mampu untuk melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki.'" Sahabat Nasta'in rahimanallah, ada banyak faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwa semua orang Islam pasti akan masuk surga. Ada yang masuk surga tanpa diaudit atau dihisab terlebih dahulu, dan ada yang harus melalui proses pembersihan dosa-dosa di neraka, sehingga ketika sudah bersih dosa-dosanya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, besarnya rasa syukur yang patut kita teladani. Orang yang terakhir keluar dari neraka dalam hadis tersebut mengatakan bahwa nikmat ia terbebas dari neraka adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepadanya dan yang tidak pernah diberikan kepada seluruh umat manusia. Ini adalah ungkapan rasa syukur yang tak terhingga, yang jika kita meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah akan terbangun sifat optimisme dan semangat untuk melaksanakan amal-amal saleh dan malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tabiat manusia terhadap kenikmatan. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia tidak akan pernah puas dengan satu kenikmatan dan selalu ingin mendapatkan kenikmatan yang lebih. Contoh dalam hadis adalah 3 pohon yang diperlihatkan kepada orang yang terakhir keluar dari neraka tersebut. Tabiat ini jika tidak dijaga dengan selalu taat pada hukum-hukum Allah, maka akan cenderung kepada keinginan untuk mereguk kenikmatan-kenikmatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang keempat adalah surga paling rendah. Kenikmatan surga yang paling rendah adalah semua kenikmatan digabung menjadi satu, yang ada di dunia dikumpulkan menjadi satu. Bahkan dalam hadis lain, kenikmatan surga paling rendah adalah 10 kali lipat dari kenikmatan dunia dan seisinya. Faedah yang kelima adalah roja atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika seseorang telah mengalami penderitaan yang sangat hebat, dalam waktu yang sangat lama menjadi pesimis akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam hadis ini digambarkan dengan pernyataan orang yang terakhir keluar dari neraka itu, dengan pernyataan bahwa Allah mengejeknya, memperolok-oloknya karena akan memberikan kenikmatan surga yang sepadan dengan seluruh kenikmatan dunia dan isinya. Ungkapan Paulus ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa dan meyakinkan kepada orang itu bahwa Ia Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki. Demikian sahabat Nasta'in rahimanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakannya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.